Bagaimana bisa kamu lebih percaya mulut wanita itu daripada wanita yang melahirkanmu? Cukup. Buktinya sudah jelas. Dia pencuri dan kau hanyalah pembela yang sama hinanya. Kalau kau ingin jadi pahlawan, pergi bersamanya sekarang juga. Sabar ya, Bu. Meski kita tidur di atas sampah malam ini, harga diri kita tidak ikut terbuang. Tuhan tidak tidur, Bu. Bu, sayang, aku mohon maafkan aku. Aku sudah tahu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, seorang ibu tua yang sudah membesarkan anaknya dengan penuh pengorbanan harus terusir di tengah hujan dan dingin malam, hanya karena fitnah dan harta yang membutakan hati. Bayangkan, seorang istri yang setia membela mertuanya justru ikut diusir tanpa belas kasihan, tanpa uang, tanpa tempat pulang, tanpa siapapun. Mereka tidur di atas kardus bekas, beralas sampah, di kolong jembatan yang sepi dan gelap. Dan di sanalah takdir mereka perlahan berubah. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari kita saling menyapa dan mempererat silaturahmi. Tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana, dari desa mana, dari provinsi mana. Semoga dengan saling menyapa, kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa juga, untuk sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Karena satu klik dari kalian, sangat berarti untuk semangat kami terus berbagi cerita penuh hikmah. Dan untuk sahabat yang sudah setia subscribe, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan rezeki yang lancar, kesehatan yang sempurna, umur yang berkah, keluarga yang harmonis, serta dikabulkan semua hajat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak sore itu tanpa jeda. Rintiknya semakin lama semakin rapat, membasahi jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu toko satu persatu dipadamkan, menyisakan cahaya redup yang memantul di genangan air. Angin malam berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di tengah kawasan elit, suasana justru terasa lebih dingin dari udara luar. Rumah itu luas, bertingkat, dipenuhi perabot mahal, lampu kristal berkilauan, dan lukisan-lukisan bernilai tinggi. Namun di balik kemewahan itu, tidak ada kehangatan, tidak ada tawa, tidak ada kedamaian. Yang ada hanya suara pertengkaran. Mas, tolong dengarkan dulu penjelasanku. Suara seorang wanita terdengar gemetar. Namanya Aisyah. Usianya sekitar 28 tahun. Wajahnya lembut, matanya bening, dan tutur katanya selalu penuh kesopanan. Ia mengenakan gamis sederhana, jauh berbeda dengan kemewahan rumah tempat ia tinggal. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi, rapi, dengan jas mahal yang masih melekat di tubuhnya meski sudah malam. Namanya Arman, seorang pengusaha sukses yang namanya dikenal di dunia bisnis properti dan investasi. Namun kesuksesan itu telah mengubahnya. Matanya yang dulu penuh cinta kini dipenuhi kecurigaan. Wajahnya yang dulu hangat kini kaku dan dingin. Suaranya yang dulu lembut kini keras dan menusuk. "Cukup Aisyah," bentak Arman. "Aku sudah lelah mendengar pembelaanmu." Aisyah menelan ludah, dadanya terasa sesak. "Mas, ibu tidak mungkin mencuri." Demi Allah, aku yakin ibu tidak melakukan itu. Kita bisa selidiki lagi, kita bisa cari bukti. Jangan langsung menghakimi. Bukti apa lagi? Potong Arman dengan nada tinggi. Uang di brankas hilang, dan yang terakhir masuk ke ruang kerjaku cuma ibu. Di sudut ruangan, seorang wanita paruh baya duduk tertunduk. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh keriput, tanda usia dan perjuangan hidup yang panjang. Tangannya gemetar memegang ujung kain bajunya. Namanya Maryam, ibu kandung Arman. Wanita yang dulu membesarkan Arman seorang diri setelah suaminya meninggal dunia. Wanita yang rela bekerja siang malam, mencuci pakaian orang, menjual gorengan, memulung barang bekas, demi menyekolahkan anaknya. Kini, wanita itu duduk seperti pesakitan. "Ibu tidak mengambil uang itu, Man." Suaranya lirih, hampir tak terdengar.
Demi Allah yang ibu sembah, ibu tidak berani mengambil hakmu. Air mata menetes di pipinya. Namun Arman tidak menoleh. Di sisi lain ruangan, seorang wanita berpenampilan elegan duduk santai di sofa empuk. Bibirnya dilapisi lipstik merah, rambutnya tertata sempurna, dan pakaiannya mahal. Namanya Selena, rekan bisnis Arman. Sekaligus, wanita yang diam-diam telah merebut sebagian besar perhatian dan hatinya. Selena menghela napas seolah lelah. Mas Arman, aku sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan keluarga, katanya dengan suara dibuat lembut. Tapi fakta di depan mata jelas, aku sendiri melihat ibu keluar dari ruang kerja kamu sebelum uang itu hilang. Aisyah langsung menoleh. Kak Selena, kenapa kamu berbohong? Suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Kamu tidak ada di rumah waktu itu. Selena mengangkat alis, berpura-pura terkejut. Aisyah, kamu menuduh aku bohong? Katanya dengan nada tersinggung. Astagfirullah, aku cuma jujur. Aku tidak mau Mas Arman terus dibohongi. Arman mengepalkan tangan. Cukup, teriaknya. Jangan berdebat lagi. Ia menatap ibunya dengan sorot mata tajam. Ibu sudah terlalu jauh, katanya dingin. Aku membiarkan ibu tinggal di rumah ini, makan enak, hidup nyaman. Tapi balasannya seperti ini? Maryam menangis terseduh. Man, ibu tidak pernah berniat jahat. Diam, bentak Arman. Mulai malam ini, ibu keluar dari rumah ini. Kata-kata itu seperti petir. Aisyah terperanjat. Mas, serunya. Mas tidak bisa begitu. Ini ibu kamu, orang yang melahirkan kamu. Arman menoleh tajam. Kalau kamu masih membelanya, katanya pelan namun penuh ancaman, kamu ikut pergi bersamanya. Aisyah membeku. Ia menatap suaminya seakan tidak mengenalinya lagi. Mas, aku istrimu, bisiknya. Aku berhak membela yang benar. Arman tertawa sinis. Benar? Menurut siapa? Menurutmu? Ia berjalan mendekat, menatap Aisyah dari atas ke bawah. Kamu pikir aku akan mempertahankan wanita yang selalu meragukan keputusanku? Aisyah menggigit bibirnya. Kalau membela kebenaran dianggap salah, katanya dengan suara bergetar, maka aku lebih baik salah di matamu daripada salah di hadapan Allah. Ruangan mendadak sunyi. Selena menegang. Tak menyangka Aisyah akan berani berkata seperti itu. Arman terdiam sejenak. Namun, amarahnya justru semakin membara. Bagus, katanya dingin. Kalau begitu, kalian berdua pergi sekarang juga. Aisyah menoleh ke arah Maryam. Wanita tua itu masih menangis. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Aisyah berjalan mendekat, berlutut di hadapan mertuanya. Ibu, ayo berdiri, katanya lembut sambil memegang tangan Maryam. Kita pergi bersama. Maryam menatap menantunya dengan mata basah. Maafkan ibu nak, ibu sudah merepotkanmu. Jangan bicara begitu bu. Jawab Aisyah sambil tersenyum tipis. Ibu tidak salah. Mereka berdiri perlahan. Arman memalingkan wajah. Keluar sebelum aku berubah pikiran, katanya datar. Aisyah menarik nafas dalam. Ia menatap sekeliling rumah itu untuk terakhir kalinya. Ruang tamu luas, tangga marmer, lampu gantung megah. Semua itu pernah ia syukuri sebagai nikmat dari Allah. Namun kini, semua terasa hampa. Ia menggenggam tangan Maryam erat-erat. Bismillah, bisiknya. Mereka melangkah menuju pintu. Saat pintu terbuka, angin malam langsung menerpa. Hujan semakin deras. Jalanan gelap. Tidak ada kendaraan. Tidak ada manusia. Hanya dingin dan sunyi. Aisyah dan Maryam berdiri di teras. Tanpa payung, tanpa tas, tanpa persiapan. Arman berdiri di belakang mereka. Mulai sekarang, jangan pernah kembali ke rumah ini, katanya. Pintu pun ditutup. Dengan keras, Aisyah menahan air matanya. Ia memeluk Maryam erat. Ibu jangan takut, katanya pelan. Selama kita masih bersama, Allah tidak akan meninggalkan kita. Maryam terisak di bahu menantunya. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang basah. Langkah demi langkah terasa berat. Baju mereka basah, rambut mereka lepek. Sandal tipis mereka tidak mampu menahan dingin aspal. Beberapa mobil lewat tanpa memperhatikan. Beberapa orang menatap sekilas lalu berpaling. Tidak ada yang peduli. Aisyah terus berjalan sambil memapah Maryam. Kalau capek, bilang ya bu, katanya. Ibu kuat nak, jawab Maryam lirih. Asal kamu tidak menyesal ikut ibu. Aisyah menggeleng.
Tidak pernah, Bu. Sedikit pun tidak. Namun dalam hatinya, ia takut. Takut tentang hari esok, takut tentang makan, takut tentang tempat berteduh, takut tentang masa depan. Malam itu, mereka akhirnya tiba di bawah sebuah jembatan layang. Di sana, beberapa gelandangan terlihat berbaring di atas kardus dan plastik bekas. Bau sampah menyengat. Air menetes dari sela-sela beton. Angin berputar dingin. Aisyah memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca. "Inikah tempat kita bermalam, Bu?" bisiknya. Maria menggenggam tangannya. "Selama bersama kamu, Ibu tidak takut," katanya. Aisyah tersenyum lemah. Ia mengumpulkan beberapa kardus bekas, membersihkannya sebisanya, lalu menggelarnya di sudut yang agak kering. Ia membantu Maryam duduk. Kemudian ia duduk di sampingnya. Mereka saling bersandar. Di kejauhan, suara kendaraan terus berlalu. Di atas mereka, jembatan berdiri kokoh. Di dalam hati mereka, badai baru saja dimulai. Aisyah memejamkan mata. Air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Malam itu, di bawah jembatan, dua wanita yang tak bersalah memulai perjalanan hidup yang paling berat. Dan tanpa mereka sadari, takdir besar sedang menunggu di balik gelapnya malam. Pagi datang tanpa suara azan yang jelas. Di bawah kolong jembatan itu, suara kendaraan yang melintas sejak subuh menjadi alarm alami bagi Aisyah dan Maryam. Deru motor, klakson mobil, dan bunyi ban yang melewati genangan air bercampur menjadi satu, memecah sisa-sisa tidur mereka. Aisyah membuka mata perlahan. Tubuhnya terasa kaku, punggungnya pegal, lehernya nyeri. Udara dingin masih menyelimuti, bercampur bau sampah yang menusuk hidung. Ia menoleh ke samping. Maria masih tertidur dengan posisi miring, memeluk tas kain kecil satu-satunya yang mereka bawa semalam. Wajah wanita tua itu terlihat pucat. Keriput di keningnya semakin jelas. Napasnya terenggah pelan. Aisyah menatapnya lama. "Hatiku hancur, Bu. Aku seharusnya bisa melindungimu lebih baik." Ia menahan air mata. Perlahan, ia duduk, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Bajunya masih basah setengah kering. Rambutnya kusut. Tidak ada cermin, tapi ia tahu betul betapa lusuh penampilannya sekarang. Ia merogoh saku gamisnya. Kosong. Ia membuka tas kecilnya. Hanya ada sehelai mukena tipis, sajadah kecil yang sudah usang, dompet, dan beberapa lembar uang. Ia membuka dompet itu dengan tangan gemetar. 2 lembar 10.000, 1 lembar 5.000, total 25.000 rupiah. Itulah seluruh harta mereka. Aisyah memejamkan mata. "Ya Allah," bisiknya, "cukupkanlah kami hari ini." Ia bangkit perlahan, takut membangunkan Maryam. Ia mengambil botol plastik bekas yang kemarin ia temukan di dekat tempat sampah. Ia berjalan menuju keran umum yang berada agak jauh di ujung kolong jembatan. Airnya kecil, keruh sedikit, tapi cukup untuk berwudu. Ia membasuh wajah. Air dingin membuatnya tersentak. Namun justru itulah yang menyadarkannya. Ia berwudu dengan penuh khusyuk. Setiap basuhan, ia sertai doa dalam hati. "Ya Allah, jangan tinggalkan kami. Ya Allah, kuatkan hati kami. Ya Allah, bukakan jalan." Setelah itu, ia menggelar sajadah kecil di sudut yang agak bersih. Ia membentangkan mukena, lalu berdiri menghadap kiblat. Sholat subuh. Di tengah bau sampah, di tengah suara kendaraan, di tengah hati yang remuk. Namun sujudnya terasa lebih dalam dari sebelumnya. Air matanya jatuh ke sajadah. "Ya Rob," isaknya lirih, "kami tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Selesai sholat, ia berdoa lama. Tangannya terangkat, suaranya gemetar. Ia memohon bukan hanya rezeki. Ia memohon keteguhan. Ia memohon perlindungan. Ia memohon agar Maryam diberi kesehatan. Ia memohon agar hatinya tidak dipenuhi kebencian kepada Arman. Sementara itu Maryam terbangun. Ia melihat Aisyah masih duduk bersimpuh, berdoa dengan mata sembab. Hatinya perih. Wanita tua itu perlahan bangkit, lalu duduk di samping menantunya. Ia ikut mengangkat tangan. "Ibu ikut berdoa ya, Nak," katanya pelan. Aisyah tersenyum tipis. Mereka berdoa bersama. Dua wanita yang diusir dari rumah sendiri.
Dua wanita yang kehilangan segalanya, namun belum kehilangan iman. Setelah selesai, Aisyah membuka bungkusan kecil berisi roti tawar sisa semalam yang ia beli sebelum diusir. Roti itu sudah agak keras. Ia membaginya 2. "Ibu makan dulu ya," katanya. Maryam menggeleng. "Kamu saja dulu, Nak." Aisyah tersenyum. "Kita makan sama-sama." Mereka makan perlahan, tanpa lauk, tanpa minum. Namun mereka mengunyah dengan penuh syukur. Tak lama kemudian, beberapa gelandangan lain mulai bangun. Ada pria tua dengan jenggot putih, ada wanita muda membawa bayi, ada remaja laki-laki dengan wajah lelah. Semua menjalani pagi yang sama. Sunyi, berat, tanpa kepastian. Seorang ibu muda mendekati Aisyah. "Mbak baru ya di sini?" tanyanya ramah. "Iya," jawab Aisyah. "Namaku Sari," kata wanita itu. "Kalau butuh apa-apa bilang ya." Aisyah terharu. "Terima kasih, Mbak." Sari melirik Maryam. "Itu ibu Mbak?" "Iya." "Kasian banget," gumam Sari. Aisyah tersenyum pahit. Pagi makin terang. Matahari mulai muncul di sela-sela beton. Panas perlahan menggantikan dingin. Aisyah berpikir keras. 25.000. Harus cukup untuk makan. Harus cukup untuk hari ini. Ia menoleh ke Maryam. "Bu, Aisyah mau cari kerja sebentar ya. Mungkin bersih-bersih warung atau apa saja." Maryam kaget. "Kamu jangan tinggalkan ibu." "Aisyah tidak jauh, Bu. Ibu di sini sama Mbak Sari." Maryam terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, hati-hati, Nak." Aisyah mencium tangan mertuanya. Ia berjalan keluar kolong jembatan, menyusuri trotoar, mengetuk warung satu demi satu. "Maaf, Bu, ada kerjaan?" "Maaf, Pak. Saya mau kerja apa saja." Sebagian menggeleng, sebagian pura-pura tidak dengar, sebagian memandang sinis. "Pergi sana, jangan ganggu." Kami tidak butuh. Sudah penuh. Jam berlalu. Kakinya pegal, perutnya mulai perih. Namun ia tidak menyerah. Akhirnya, di sebuah warung makan kecil, seorang ibu paruh baya menatapnya lama. "Kamu mau kerja?" "Iya, Bu." "Bisa cuci piring?" "Bisa." "Upahnya cuma 15.000 sehari." Aisyah mengangguk cepat. "Tidak apa-apa, Bu, saya mau." Ia langsung bekerja, mencuci piring, menyapu, mengelap meja. Tangannya merah, punggungnya pegal, namun hatinya sedikit lega. Sore hari, ia menerima uangnya, 15.000. Ia menggenggamnya erat. "Terima kasih, Bu." Ia membeli nasi bungkus 2, air mineral 1 botol, lalu kembali ke kolong jembatan. Maryam tersenyum begitu melihatnya. "Kamu dapat apa, Nak?" Aisyah mengangkat bungkusan. "Makan malam kita, Bu." Mereka makan bersama, di atas kardus, dengan lauk tempe dan sambal. Namun rasanya seperti hidangan mewah. Malam datang, lampu jalan menyala, udara kembali dingin. Aisyah memijat kaki Maryam. "Ibu capek ya?" Maryam mengusap kepala Aisyah. "Kamu juga capek, Nak?" Mereka saling tersenyum. Sementara itu, di rumah mewah Arman. Arman duduk sendirian di ruang tamu. Minuman mahal di meja. Televisi menyala tanpa ditonton. Selena duduk di sampingnya. "Mas, jangan dipikirkan lagi. Mereka pasti baik-baik saja," katanya. Namun entah kenapa, hati Arman terasa kosong. Ia menatap kursi tempat ibunya biasa duduk. Ia teringat wajah Aisyah yang basah oleh air mata. Ia menggelengkan kepala. "Sudahlah," gumamnya. "Mereka yang salah." Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Arman tidak bisa tidur. Dan di bawah jembatan, Aisyah dan Maryam kembali memeluk doa. Tanpa tahu bahwa takdir sedang bergerak perlahan menuju pertemuan yang akan mengubah segalanya. Hari ketiga di kolong jembatan dimulai dengan suara hujan tipis yang turun sejak dini hari. Rintiknya tidak deras, namun cukup membuat udara semakin lembab dan dingin. Air menetes dari sela-sela beton, jatuh tepat di dekat kardus tempat Aisyah dan Maryam tidur. Aisyah terbangun lebih dulu. Ia menggigil. Tangannya terasa dingin, kakinya pegal, perutnya kosong. Namun ia tetap memaksakan diri untuk duduk dan merapikan kardus yang sudah mulai lembek. Ia menatap Maryam. Wanita tua itu batuk pelan dalam tidurnya.
Hati Aisyah langsung mencelos. "Ibu," bisiknya lirih. Ia menyentuh kening Maryam. Hangat, terlalu hangat. "Ibu demam," gumamnya panik. Aisyah segera mengambil botol air mineral yang tersisa setengah. Ia membasahi kain kecil, lalu mengompres kening Maryam. Maryam membuka mata perlahan. "Nak," suaranya lemah. "Ibu jangan bicara dulu ya," kata Aisyah sambil tersenyum. "Istirahat saja, ibu merepotkanmu lagi," bisik Maryam. Aisyah menggeleng kuat. "Tidak, Bu. Ibu adalah amanah buat Aisyah." Ia teringat uang yang tersisa. 3.000 rupiah. Itu saja. Setelah membeli nasi kemarin, sisa uangnya hampir habis. Aisyah memejamkan mata. "Ya Allah, hari ini bagaimana?" Ia tetap bangkit. Ia berwudu dengan air seadanya, lalu sholat subuh di sudut kolong jembatan. Kali ini, doanya lebih panjang. Ia memohon kesehatan untuk Maryam. Ia memohon jalan rezeki. Ia memohon kekuatan. Setelah sholat, ia kembali ke sisi Maryam. "Ibu, Aisyah mau keluar sebentar ya, cari obat dan kerja." Maryam memegang tangannya. Jangan lama-lama, Nak. Iya, Bu. Aisyah mencium tangan mertuanya. Ia berjalan cepat meski tubuhnya lelah. Ia menuju apotek kecil di pinggir jalan. "Harga obat demam berapa, Mbak?" tanyanya. 5.000, jawab penjaga. Aisyah terdiam. Ia membuka dompet. Uangnya kurang. "Maaf," katanya pelan. "Terima kasih." Ia berjalan keluar dengan mata berkaca-kaca. Di trotoar, ia berhenti, menghela napas. Ia menatap langit kelabu. "Ya Allah, masa obat saja aku tidak mampu?" Ia mengusap air matanya. Lalu ia kembali berjalan. Ia mencari warung, ia mencari toko. Ia menawarkan diri bekerja. Di sebuah rumah makan besar, ia bertanya, "Pak, ada kerjaan cuci piring?" Pemiliknya mengamati Aisyah dari atas ke bawah. "Kamu bisa kerja seharian?" "Bisa, Pak. Upahnya 20.000. Aisyah hampir menangis lega. "Saya mau, Pak." Ia langsung bekerja. Tumbukan piring tinggi, bau minyak, air panas, tangannya perih. Namun ia tidak peduli. Yang penting ia bisa membeli obat. Ia bekerja tanpa henti, tanpa duduk, tanpa mengeluh. Siang hari, seorang karyawan lain memberinya segelas teh. "Mbak, istirahat sebentar." "Terima kasih." Ia minum perlahan. Hatinya berdoa, "Ya Allah, cukupkan hari ini." Sore hari ia menerima uangnya, 20.000. Ia langsung menuju apotek, membeli obat demam, membeli 1 bungkus bubur instan, lalu bergegas buang. Di kolong jembatan, Maria masih terbaring lemah. "Ibu," panggil Aisyah. Maria membuka mata. "Kamu sudah pulang?" Aisyah tersenyum. "Ini obat, Bu." Ia membantu Maria minum. Lalu menyeduh bubur dengan air panas dari warung terdekat. Ia meniup-niup sendok. "Makan sedikit ya, Bu?" Maryam menuruti, meski hanya beberapa suap. Aisyah mengusap punggungnya. "Insya Allah besok ibu sudah baikan." Malam itu, hujan turun deras. Air mengalir di lantai beton. Kardus basah. Aisyah memeluk Maryam dengan kain tipis. "Dingin ya, Bu?" "Iya," jawab Maryam lirih. Aisyah memeluknya lebih erat. Dalam hatinya, ia menangis. "Aku tidak sanggup melihat ibu menderita seperti ini." Di sisi lain kota, di sebuah gedung tinggi, seorang pria berpakaian lusuh duduk di bangku taman. Bajunya kotor, rambutnya acak-acakan, sepatunya robek. Di sampingnya, hanya ada tas kecil. Namanya Farhan. Namun tidak ada yang tahu. Ia adalah pemilik perusahaan besar. Seorang miliarder. Ia sedang menyamar. Ia ingin melihat kehidupan nyata. Ia ingin mencari makna. Ia sudah bosan dengan kepalsuan. Hari itu, ia berjalan tanpa tujuan. Hingga langkahnya membawanya ke kolong jembatan. Ia berhenti. Ia melihat 2 wanita. Satu tua, satu muda. Mereka saling berpelukan. Di tengah hujan. Di atas kardus. Tanpa mengeluh. Hatinya tergetar. Ia mendekat perlahan.
Aisyah menoleh. Ia kaget. Maaf, kata Farhan. Saya tidak bermaksud mengganggu. Tidak apa-apa, Pak, jawab Aisyah sopan. Farhan duduk agak jauh. Ia mengeluarkan roti dari tasnya. Ia memandang mereka. Lalu ragu. Ia mendekat. Mbak, Bu, kalau tidak keberatan, mau berbagi. Ia menyerahkan roti. Aisyah terdiam. Ia menatap roti itu. Ia menelan ludah. Perutnya sangat lapar. Namun ia menoleh ke Maryam dulu. Ibu makan dulu ya, katanya. Maria menggeleng. Kamu saja. Aisyah tersenyum. Kita makan bareng. Ia menerima roti. Ia membaginya 3. 1 untuk Maryam, 1 untuk Farhan, 1 untuk dirinya. Farhan terkejut. Kenapa dibagi? Aisyah tersenyum. Rezeki kalau dibagi, insya Allah berkah. Farhan memandangnya lama. Matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berkata, wanita ini meski miskin, hatinya kaya. Mereka makan bersama. Dalam diam, dalam hujan, dalam kejujuran. Farhan merasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa hidup. Ia melihat bagaimana Aisyah menyuapi Maryam. Bagaimana ia tersenyum meski lapar. Bagaimana ia bersabar meski lelah. Malam itu, di bawah jembatan, 3 manusia berbeda nasib dipertemukan oleh Allah. Tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu datang dengan cahaya pucat yang menembus sela-sela beton jembatan. Hujan semalam telah berhenti, menyisakan udara lembab dan bau tanah basah yang bercampur dengan aroma sampah. Suara burung jarang terdengar, kalah oleh deru kendaraan yang terus mengalir tanpa peduli pada kehidupan di bawahnya. Aisyah terbangun dengan kepala sedikit pusing. Ia mengusap wajahnya, lalu menoleh ke arah Maryam. Wanita tua itu masih terlelap, namun nafasnya sudah lebih teratur. Keningnya tidak sepanas kemarin. Aisyah menyentuhnya perlahan. Alhamdulillah, bisiknya lega. Ia tersenyum kecil. Setidaknya, obat kemarin bekerja. Di sisi lain, Farhan masih duduk bersandar pada tiang beton. Ia tidur dengan posisi setengah duduk, memeluk tas kecilnya. Wajahnya terlihat lelah, namun ada ketenangan di sana. Aisyah menatapnya sejenak. Ia masih heran. Seorang pria asing yang memilih tidur di kolom jembatan, padahal terlihat sehat dan terpelajar. Namun Aisyah tidak ingin berprasangka. Ia bangkit perlahan, lalu berwudu di kran umum. Setelah itu, ia sholat subuh di atas sajadah tipis yang mulai robek di beberapa bagian. Sujudnya pagi itu terasa lebih ringan. Hatinya sedikit tenang. Selesai sholat, ia kembali. Maryam sudah bangun. "Kamu sudah sholat, Nak?" tanyanya. "Sudah, Bu." Maryam tersenyum. "Terima kasih sudah merawat Ibu." Aisyah menggenggam tangan mertuanya. "Ibu jangan bicara begitu." Tak lama kemudian, Farhan juga terbangun. Ia meregangkan badan, lalu berdiri. "Assalamualaikum," sapanya. Waalaikumsalam, jawab Aisyah dan Maryam bersamaan. Farhan tersenyum. "Bagaimana ibu hari ini?" tanyanya pada Maryam. "Sudah lebih baik, Nak," jawab Maryam. Farhan mengangguk lega. "Syukur." Ia membuka tasnya. Di dalamnya ada 2 bungkus nasi sederhana. Ia menyerahkannya. "Saya dapat ini dari masjid tadi pagi," katanya. "Mari kita makan bareng." Aisyah terkejut. "Masjid?" "Iya," jawab Farhan. "Saya ke sana subuh-subuh. Ada yang berbagi." Aisyah tersenyum haru. "Terima kasih." Mereka makan bersama. Nasi putih, tempe goreng, sayur bening. Namun terasa nikmat. Setelah makan, Aisyah kembali berpikir, ia harus bekerja lagi hari ini. Uang sudah hampir habis. Ia pamit. "Pak Farhan, tolong temani ibu sebentar ya. Saya mau cari kerja." Farhan mengangguk. "Tentu." Maria menggenggam tangan Aisyah. "Hati-hati." Aisyah berjalan pergi. Hari itu, ia berkeliling lebih jauh. Masuk gang, keluar gang. Masuk pasar, keluar pasar. Menawarkan tenaga, membersihkan kios, mengangkut barang, mengelap kaca. Ia bekerja serabutan, dari satu tempat ke tempat lain,
upahnya kecil, namun ia kumpulkan. Sementara itu, di kolong jembatan, Farhan duduk menemani Maryam. Mereka berbincang pelan. "Dari mana asalmu, Nak?" tanya Maryam. "Dari luar kota, Bu," jawab Farhan. "Keluarga? Sudah lama tidak bertemu." Maryam menatapnya penuh iba. "Kamu pasti kesepian." Farhan tersenyum pahit. "Iya, Bu." Ia tidak berbohong. Ia memang kesepian. Meski punya segalanya, ia kehilangan makna. Maryam memandang wajah Farhan. Wajahmu tidak seperti orang jalanan, katanya jujur. Farhan terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Mungkin saya memang aneh. Maryam ikut tersenyum. Aneh tapi baik. Siang hari, matahari terik. Aisyah kembali dengan wajah lelah. Namun ia tersenyum begitu melihat Maryam duduk sambil berbincang dengan Farhan. "Aisyah dapat apa?" tanya Maryam. "Ini, Bu," jawab Aisyah sambil menunjukkan beberapa lembar uang. "Lumayan." Farhan memandang Aisyah dengan kagum. Ia melihat bagaimana wanita itu bekerja tanpa mengeluh, tanpa mengharap belas kasihan, hanya mengandalkan Allah. Sore hari, Farhan pamit. "Saya mau ke masjid lagi, nanti malam balik." "Baik," jawab Aisyah. Ia berjalan menjauh, namun sebelum pergi ia menoleh. "Aisyah, Bu Maryam, terima kasih sudah menerima saya." Aisyah tersenyum. "Kami yang berterima kasih." Di balik langkahnya, Farhan menunduk. Ia mengambil ponsel kecil dari saku dalam bajunya. Ponsel mahal. Ia sembunyikan selama ini. Ia mengetik pesan singkat. "Sudah ketemu mereka. Pantau dari jauh. Jangan dekati dulu." Tak lama, balasan masuk. "Siap, Tuan." Farhan menghela napas. Ia menatap langit. "Ya Allah, izinkan aku menolong mereka dengan cara terbaik." Malam tiba. Farhan kembali membawa 2 bungkus makanan. Kali ini ayam goreng. Aisyah terkejut. "Dari mana, Pak?" "Sedekah lagi," jawab Farhan sambil tersenyum. Mereka makan. Maryam tampak lebih segar. "Sudah lama ibu tidak makan seenak ini," katanya. Farhan tersenyum haru. Dalam hatinya ia berjanji, "Aku tidak akan biarkan mereka menderita lama." Namun ia masih ragu. Ia tidak ingin melukai harga diri Aisyah. Ia tidak ingin terlihat sok kaya. Ia ingin membantu dengan cara yang halus. Malam itu, mereka duduk bertiga, memandang lampu kota. Farhan bercerita tentang perjalanannya, tentang mencari arti hidup, tentang kehilangan arah. Aisyah mendengarkan dengan penuh empati. "Setiap orang diuji dengan cara berbeda," katanya lembut. "Yang penting, jangan jauh dari Allah." Farhan terdiam. Kata-kata itu menancap. Ia merasa sedang dinasihati oleh malaikat kecil. Sementara itu, di rumah mewah, Selena menerima telepon. Wajahnya berubah pucat. "Apa? Masih diselidiki?" bisiknya. Ia menggigit bibir. Rencana liciknya mulai terancam. Dan jauh di bawah jembatan, di antara bau sampah dan suara mesin, rahasia besar perlahan bergerak menuju pengungkapan. Tentang siapa Farhan sebenarnya. Tentang siapa yang selama ini berbohong. Tentang takdir yang sedang menyusun kejutan terbesarnya. Pagi itu, matahari muncul dengan sinar yang lebih hangat dari hari-hari sebelumnya. Cahaya keemasan menyelinap di antara celah beton jembatan, memantul di genangan air sisa hujan malam. Udara masih berbau lembab, namun tidak sedingin kemarin. Aisyah terbangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan. Ia menoleh ke arah Maryam. Wanita tua itu sudah duduk bersandar pada tiang, sedang membaca doa-doa pendek yang ia hafal sejak muda. Wajahnya tampak lebih segar, meski tubuhnya masih kurus. "Alhamdulillah," gumam Aisyah. Ia bangkit, mengambil air, lalu berwudu. Setelah sholat subuh, ia duduk lama, memandang langit yang perlahan memerah. Di samping mereka, Farhan masih terlelap. Wajah pria itu terlihat tenang, berbeda dengan kehidupan keras yang sedang ia jalani. Aisyah kadang heran, bagaimana seseorang sepertinya bisa bertahan hidup di tempat seperti ini tanpa banyak mengeluh. Beberapa menit kemudian, Farhan terbangun. "Assalamualaikum," sapanya sambil menguap.
Waalaikumsalam, jawab Aisyah. Mereka tersenyum kecil, seperti keluarga kecil yang terdampar. Setelah membersihkan diri, Farhan mengeluarkan 2 bungkus bubur ayam. Ini dari warung dekat masjid, katanya. Aisyah terkejut. Bapak sering dapat makanan dari sana ya? Farhan tersenyum samar. Alhamdulillah. Mungkin Allah masih sayang. Mereka makan bersama. Maryam menghabiskan hampir setengah porsi, tanda nafsu makannya mulai kembali. Buburnya enak, katanya polos. Aisyah tertawa kecil. Kalau ibu kuat, Aisyah juga kuat. Sementara itu, di rumah mewah Arman, pagi itu terasa ganjil. Biasanya Aisyah sudah menyiapkan sarapan. Biasanya ibunya sudah duduk di ruang makan. Biasanya rumah terasa hidup. Namun kini, sepi. Arman duduk di meja makan sendirian. Kopi di tangannya terasa pahit. Ia membuka ponsel. Tidak ada pesan dari Aisyah. Tidak ada kabar dari ibunya. Hatinya terasa kosong. Ia menggeleng. Ini salah mereka sendiri, gumamnya. Namun di dalam dadanya, ada suara kecil yang terus mengganggu. Benarkah mereka salah? Di ruang kerja, Selena sudah menunggunya. Mas, kita harus ke kantor cabang hari ini, katanya. Laporan keuangan bermasalah. Arman mengangguk. Baik, mereka berangkat bersama. Di mobil, Selena tampak gelisah. Beberapa kali ia melihat ponselnya. Beberapa kali ia menghela napas. Arman menyadarinya. Kamu kenapa? Tanya Arman. Tidak apa-apa, jawab Selena cepat. Padahal hatinya berdebar. Ia baru saja menerima pesan anonim. Uang itu masih disimpan. Kebenaran akan muncul. Tangannya gemetar. Siang hari, di kantor pusat, seorang karyawan muda bernama Rizky duduk gelisah di depan komputer. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Ia adalah staf administrasi keuangan. Ia tahu sesuatu. Sesuatu yang selama ini ia simpan. 3 minggu lalu, ia melihat Selena masuk ke ruang kerja Arman saat malam hari. Saat itu, ia lembur. Ia melihat Selena membuka brankas. Ia melihat Selena mengambil amplop tebal. Namun ia takut. Takut kehilangan pekerjaan. Takut dimusuhi. Ia diam. Namun sejak Maryam diusir, hatinya tidak tenang. Ia sering mimpi buruk. Ia sering teringat wajah ibu tua itu. Siang itu, ia memberanikan diri. Ia membuka folder rekaman CCTV. Tangannya gemetar. Ia memutar ulang rekaman. Tanggal, jam, semua jelas. Selena, sendirian, di ruang kerja, di depan brankas. Rizky menutup wajahnya. Ya Allah, aku berdosa. Ia mengambil flash disk, menyalin data, keputusan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, di kolong jembatan, Aisyah kembali bersiap bekerja. Hari itu, ia mendapat tawaran membantu di pasar, mengangkat sayur, membersihkan lapak. Upahnya 30.000. Ia sangat bersyukur. Sebelum pergi, ia menyiapkan air hangat untuk Maryam. Ibu istirahat ya, jangan banyak bergerak. Iya nak, Farhan menemani. Aisyah berangkat. Di pasar suasana ramai. Pedagang berteriak, pembeli menawar. Aisyah bekerja cepat. Ia tidak mau kehilangan kesempatan. Tangannya pegal, punggungnya nyeri. Namun ia terus tersenyum. Beberapa pedagang kasihan. Mbak kuat banget ya. Aisyah tersenyum. Harus kuat. Sore hari, ia pulang membawa uang dan 2 potong tahu goreng. Ibu makan ya. Maryam tersenyum. Kamu selalu ingat ibu. Aisyah memeluknya. Farhan memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. Hubungan ini lebih kuat dari darah. Malam itu, Farhan menerima telepon. Ia menjauh. Bagaimana? Bisiknya. Sudah ada bukti tuan. Jawab suara di seberang. Staf internal mengamankan rekaman. Farhan menutup mata. Bagus. Tapi jangan bergerak dulu. Siap. Ia kembali. Aisyah menatapnya. Kenapa pak? Tidak apa-apa, jawab Farhan. Namun hatinya bergejolak. Fitnah itu sebentar lagi terbongkar. Ia harus hati-hati. Ia tidak ingin Aisyah dan Maryam terluka lagi. Di tempat lain, Rizky duduk di kamar kosnya. Ia memegang flash disk. Tangannya gemetar.
Besok, ia akan menyerahkannya kepada orang yang tepat. Dan di rumah mewah, Selena berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat. Ia berbisik, "Tenang, semua akan aman." Namun di balik senyumnya, kebohongan mulai retak. Dan takdir sedang menyiapkan hari pembalasan. Pagi itu, langit kota tampak cerah setelah beberapa hari diselimuti mendung. Sinar matahari menembus sela-sela jembatan, jatuh tepat di wajah Aisyah yang sedang terlelap. Hangatnya membuat ia terbangun perlahan. Ia mengedipkan mata, menarik napas panjang, lalu duduk. Hari ke-6 mereka hidup di kolong jembatan. 6 hari tanpa rumah, tanpa kasur, tanpa kepastian. Namun anehnya, Aisyah merasa hatinya mulai lebih kuat. Ia menoleh ke arah Maryam. Wanita tua itu sudah bangun, sedang merapikan mukena kecilnya. "Ibu mau sholat dulu," katanya. "Iya, Bu," jawab Aisyah sambil tersenyum. Aisyah mengambil air, berwudu, lalu sholat di samping Maryam. Suara kendaraan mengiringi bacaan mereka. Meski bising, kekhusyuan tetap hadir. Selesai sholat, mereka berdoa bersama. "Ibu berdoa semoga kamu selalu dilindungi," kata Maryam. Aisyah terharu. Doa ibu lebih berharga dari apapun. Tak lama kemudian, Farhan datang membawa 2 bungkus lontong sayur. "Rezeki pagi ini," katanya. Mereka tertawa kecil, seolah hidup mereka sudah menemukan ritme baru. Namun di balik ketenangan itu, badai sedang mendekat. Sementara itu, di sebuah kafe kecil dekat kantor pusat Arman, Rizky duduk gelisah. Di hadapannya, secangkir kopi sudah dingin. Tangannya terus memainkan flash disk di saku jaketnya. Ia menunggu seseorang. Ia menunggu orang yang disarankan oleh temannya. Orang yang dikenal jujur. Orang yang punya keberanian. Tak lama seorang pria berpenampilan sederhana masuk. Ia duduk di depan Rizky. "Kamu Rizky?" tanyanya. "Iya, Pak." "Saya Fajar. Temanmu bilang kamu punya sesuatu yang penting." Rizky menelan ludah. Ia mengeluarkan flash disk. "Ini bukti bahwa Ibu Maryam tidak bersalah." Fajar terkejut. "Apa maksudmu?" Rizky menceritakan semuanya. Tentang malam lembur, tentang Selena, tentang berangkas, tentang rekaman CCTV. Fajar terdiam. "Ini serius." Rizky mengangguk. "Saya sudah tidak tahan lagi, Pak. Saya takut dosa." Fajar memegang bahu Rizky. "Kamu sudah melakukan hal yang benar." Hari itu juga, Fajar menghubungi Farhan. Ia tahu siapa Farhan sebenarnya. Ia tahu Farhan punya kekuatan untuk bertindak. Sementara itu, di kantor Arman duduk di ruangannya. Tumpukan berkas di meja. Telepon berdering terus. Masalah bisnis bermunculan. Proyek tertunda. Investor resah. Untuk pertama kalinya, ia merasa goyah. Ia memijat pelipis. Kenapa semua terasa kacau sejak ibu pergi? Ia menggeleng. Itu cuma kebetulan. Namun hatinya tidak percaya. Pintu diketuk. "Masuk," katanya. Fajar masuk. "Mas Arman, saya mau bicara." Arman mengangkat kepala. "Ada apa?" Fajar menarik napas. "Ini tentang uang yang hilang." Arman langsung tegang. "Kamu mau bahas itu lagi?" "Iya," jawab Fajar. "Karena ada bukti baru." Ia menyerahkan flash disk. "Apa ini?" tanya Arman. "Rekaman CCTV." Arman ragu, namun ia mencolokkannya ke komputer. Layar menyala. Tanggal, jam, ruang kerja. Arman menahan napas. Di layar, terlihat Selena masuk sendirian, membuka berangkas, mengambil amplop, menyimpannya di tas, lalu pergi. Arman membeku. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Video terus berjalan. Tak terbantahkan. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Matanya memanas. "Selena," gumamnya. Fajar berkata pelan. "Ibu Maryam tidak bersalah, Mas." Arman menutup wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Tangis laki-laki yang penuh penyesalan. Aku sudah mengusir ibu." Suaranya pecah. "Aku mengusir istriku." Fajar terdiam. Ia tahu. Luka ini dalam. Arman berdiri tiba-tiba. "Di mana Selena?" tanyanya. "Di kantor cabang." Arman mengambil jaket. "Aku harus menemuinya."
Ia melaju dengan mobilnya. Hatinya berkecamuk. Di kepalanya wajah ibunya. Wajah Aisyah. Tangisan mereka. Doa Aisyah. Kalimat terakhir Aisyah. Lebih baik salah di matamu daripada salah di hadapan Allah. Kata-kata itu menghantamnya. Ia tiba di kantor cabang. Masuk tanpa permisi. Selena terkejut. Mas, kenapa kamu lakukan ini? Bentak Arman sambil menunjukkan ponsel. Wajah Selena pucat. Mas, aku... Jawab. Selena terdiam. Lalu tertawa kecil. Iya, aku yang ambil. Terus kenapa? Arman terpukul. Kamu tega memfitnah ibuku. Selena berdiri. Kalau tidak begitu, kamu tidak akan sepenuhnya jadi milikku. Katanya dingin. Arman mundur. Kamu gila. Tidak. Jawab Selena. Aku hanya ingin hidup enak. Arman keluar tanpa berkata apapun lagi. Hatinya hancur. Ia memecat Selena hari itu juga. Ia melaporkannya. Namun itu tidak cukup. Ia harus menemukan ibu dan Aisyah. Sementara itu, di kolong jembatan, Aisyah sedang mencuci pakaian di ember kecil. Maryam duduk di sampingnya. Farhan memperhatikan diam-diam. Ia menerima pesan. Kebenaran sudah di tangan Arman. Farhan menutup ponsel. Ia menghela napas. Saatnya semakin dekat. Malam itu, Arman berdiri di balkon rumahnya. Sendirian. Hujan turun lagi. Ia menatap kota. Ibu, Aisyah, maafkan aku. Ia berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, ia akan mencari mereka. Ia akan bersujud. Ia akan menebus dosa. Dan di bawah jembatan, 3 jiwa yang terluka belum tahu bahwa gelombang penyesalan sedang melaju menuju mereka. Hujan turun sejak dini hari, membasahi jalanan kota tanpa ampun. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut menanggung beban hati seseorang yang sedang dilanda penyesalan mendalam. Arman duduk di balik kemudi mobilnya, menatap lurus ke depan tanpa benar-benar melihat jalan. Wajahnya pucat, matanya merah. Malam tadi, ia hampir tidak tidur sama sekali. Bayangan ibunya, bayangan Aisyah, terus menghantuinya. Ia teringat bagaimana ia membentak, bagaimana ia mengusir, bagaimana ia menutup pintu dengan keras. Kenangan itu seperti pisau yang menusuk berulang kali. Ya Allah, aku sejahat ini, bisiknya. Tangannya menggenggam setir kuat-kuat. Pagi itu, ia memutuskan, ia harus menemukan mereka, apapun caranya. Tujuan pertamanya adalah rumah-rumah saudara jauh. Ia mendatangi satu persatu. Rumah bibi di pinggiran kota, rumah sepupu di daerah pasar, rumah kerabat lama di kampung. Namun jawabannya sama. Tidak ada di sini. Kami tidak tahu. Sudah lama tidak dengar kabar. Harapannya perlahan runtuh. Siang menjelang. Hujan belum berhenti. Jasnya basah, sepatunya kotor. Namun ia tidak peduli. Ia melanjutkan pencarian. Ia mendatangi masjid, terminal, stasiun, pusat bantuan sosial, bahkan panti jompo. Ia menunjukkan foto ibunya, foto Aisyah. Kamu pernah lihat mereka? Sebagian menggeleng, sebagian memandang iba. Semoga cepat ketemu, Pak. Arman hanya mengangguk. Dalam hatinya ia berdoa, Ya Allah, jangan biarkan aku terlambat. Sementara itu, di kolong jembatan, Aisyah sedang membantu Sari membagikan nasi bungkus dari relawan. Hari itu, ada komunitas sosial yang datang. Mereka membagikan makanan dan pakaian bekas. Aisyah ikut membantu. Ia menyusun kardus, ia membagikan minum, ia menenangkan anak-anak kecil yang menangis. Farhan memperhatikan dari jauh. Ia kagum. Meski susah, Aisyah tetap memberi. Maryam duduk di tikar kecil. Ia tersenyum melihat aktivitas itu. Kamu seperti almarhum ayahmu, katanya pada Aisyah. Suka menolong orang. Aisyah terbiam. Ayah? Tanyanya. Iya, jawab Maryam. Ayah Arman dulu orang baik, tidak pernah menyakiti. Aisyah menunduk.
Kenapa Mas Arman berubah ya, Bu? Maryam menghela napas. Mungkin karena dunia. Sore itu, Farhan menerima telepon lagi. Mereka sudah mulai mencari, kata suara di seberang. Farhan mengangguk. Pantau saja, jangan arahkan dulu. Ia ingin melihat ketulusan Arman. Ia ingin memastikan penyesalan itu nyata. Di sisi lain kota, Arman masuk ke kantor dinas sosial. Ia berbicara dengan petugas. Saya mencari ibu dan istri saya. Mereka terusir, mungkin jadi tunawisma. Petugas itu menatapnya lama. Kami akan bantu, Pak, tapi data kami terbatas. Arman menyerahkan foto, nama, ciri-ciri, segalanya. Ia menunggu berjam-jam, namun hasilnya nihil. Petang tiba, langit mulai gelap. Arman duduk di bangku taman. Tubuhnya lelah, jiwanya lebih lelah. Ia membuka ponsel. Foto keluarga. Foto Aisyah tersenyum di dapur. Foto ibunya sedang memeluknya. Air matanya jatuh. Aku tidak pantas dimaafkan. Ia memutuskan satu hal. Ia akan menyusuri tempat-tempat gelandangan. Ia mengendarai mobil pelan, melihat kolong jembatan, lorong pasar, bawah flyover. Ia berhenti, turun, menyapa. Maaf, apakah Anda melihat ibu dan wanita ini? Sebagian tidak peduli, sebagian menjawab seadanya. Hingga akhirnya, di dekat pasar lama, seorang pria tua berkata, ada 2 perempuan, satu tua, satu muda, seling di bawah jembatan barat. Jantung Arman berdegup kencang. Di mana tepatnya? Pria itu menunjuk. Lewat sana, jembatan besar. Arman hampir berlari. Ia menyetir cepat. Namun saat tiba, ia ragu. Dari kejauhan ia melihat mereka. Aisyah, Maryam, duduk bersama seorang pria lusuh. Mereka tertawa kecil. Makan bersama. Jantungnya serasa diremas. Mereka terlihat tenang tanpa dirinya. Ia berdiri terpaku, takut mendekat, takut ditolak, takut dibenci. Ia bersembunyi di balik tiang, mengamati. Ia melihat Aisyah menyuapi Maryam. Ia melihat Maryam mengusap kepala Aisyah. Ia melihat pria itu memberi mereka makanan. Air matanya mengalir. Aku sudah digantikan, gumamnya. Namun ia tidak tahu bahwa pria itu adalah Farhan. Ia menguatkan diri, mengambil nafas panjang, lalu melangkah. Namun sebelum sampai, Farhan melihatnya. Mata mereka bertemu. Farhan mengenalinya dari foto. Arman berhenti. Tubuhnya gemetar, langkahnya ragu. Farhan berdiri. Ia berjalan mendekat. Kamu Arman? Tanyanya tenang. Arman mengangguk kaku. Iya. Kalau begitu, bersiaplah, kata Farhan pelan. Hati mereka tidak mudah kamu ambil kembali. Arman menunduk. Aku tahu. Ia menatap Aisyah dan Maryam. Mereka belum melihatnya. Dadanya sesak, kakinya hampir lemas. Hari itu, pencarian berakhir. Namun perjuangan meminta maaf baru saja dimulai. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Di bawah jembatan, suara kendaraan terdengar semakin riuh, bercampur dengan gemerisik plastik dan kardus yang bergesekan. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di wajah-wajah lelah para penghuni kolong jembatan. Aisyah sedang melipat pakaian yang baru saja ia cuci sore tadi. Tangannya bergerak berlahan, penuh kehati-hatian, seolah kain-kain lusuh itu adalah barang berharga. Di sampingnya, Maryam duduk sambil memijat lututnya yang sering nyeri jika udara dingin. Farhan berdiri sedikit menjauh, berpura-pura sibuk merapikan tasnya. Namun sebenarnya, pikirannya kacau. Ia tahu, sebentar lagi pertemuan besar akan terjadi. Ia telah melihat Arman dari kejauhan sore tadi. Ia sengaja menahan diri agar Arman tidak langsung mendekat. Ia ingin Aisyah dan Maryam dalam kondisi siap. Ia tidak ingin luka lama terbuka secara tiba-tiba. Aisyah mengangkat wajahnya. Pak Farhan, kenapa dari tadi diam saja? Farhan tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Cuma capek. Aisyah mengangguk. Istirahat saja. Malam semakin larut. Beberapa gelandangan sudah terlelap. Suasana mulai tenang. Hanya suara angin dan kendaraan.
Aisyah menggelar sajadah. Ibu, shalat dulu ya. Maryam mengangguk. Ayo ibu juga. Mereka shalat berdampingan. Farhan memperhatikan dari jauh. Hatinya tersentuh. Ia merasa sedang menyaksikan dua manusia yang sangat dekat dengan Tuhannya. Selesai sholat, Aisyah berdoa lama. Matanya terpejam. Bibirnya bergetar. Ya Allah, jika memang ada jalan kembali, tunjukkanlah dengan caramu. Farhan menahan napas. Doa itu seperti isyarat. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Pelan, ragu. Aisyah membuka mata. Ia menoleh. Dari balik bayangan tiang beton, muncul sosok yang sangat ia kenal. Tinggi, rapi, namun kini tampak kusut. Jas mahalnya basah, rambutnya berantakan, wajahnya pucat, matanya merah. Arman. Aisyah membeku, napasnya tertahan, tangannya gemetar. Ibu, bisiknya. Maria menoleh, matanya membelalak. Man, suaranya hampir tak keluar. Arman berdiri beberapa meter dari mereka. Kakinya terasa berat. Hatinya seperti dihimpit batu besar. Ia ingin berlari. Ia ingin memeluk. Namun ia tahu, ia tidak pantas. Farhan melangkah maju. Silahkan, katanya tenang. Ini momenmu. Arman mengangguk lemah. Ia maju perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Hingga ia berdiri tepat di depan Aisyah dan Maryam. Ia menatap mereka. Wajah yang dulu ia usir, wajah yang dulu ia sakiti, kini terlihat jauh lebih kurus, lebih pucat, lebih lelah. Dadanya remuk. Tanpa berkata apapun, Arman menjatuhkan dirinya. Ia berlutut di atas tanah kotor, di antara sampah, di bawah jembatan. Seorang pengusaha besar, kini bersujud di hadapan 2 wanita yang pernah ia rendahkan. Ibu, Aisyah, suaranya pecah. Ampuni aku. Ia menempelkan dahinya ke tanah, menangis, terisak, tubuhnya gemetar. Aku bodoh, aku sombong, aku buta, aku termakan fitnah. Air matanya membasahi tanah. Aku mengusir kalian, tanpa mendengar, tanpa menyelidiki, tanpa hati. Aisyah menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Maryam terdiam. Tangannya gemetar. Man, bisiknya. Namun ia tidak bergerak. Arman terus menangis. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi, aku mohon, jangan buang aku. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Penuh penyesalan. Ibu, aku anak durhaka. Aisyah memejamkan mata. Dadanya sesak. Hatinya berperang. Satu sisi ingin memeluk. Satu sisi masih terluka. Ia teringat malam hujan. Pintu ditutup. Kata-kata kasar. Rasa hina. Air mata. Semua kembali. Maryam akhirnya berbicara. Suaranya pelan. Ternyata, kamu masih ingat ibu. Arman menangis lebih keras. Ibu, maafkan aku. Maryam mengangkat tangannya. Ingin menyentuh. Namun ragu. Kenapa sekarang, Man? Katanya lirih. Kenapa setelah ibu dan Aisyah hancur? Arman menunduk. Aku sudah tahu semuanya. Selena yang mencuri. Ibu tidak salah. Aisyah terkejut. Mas tahu? Arman mengangguk. Aku sudah lihat buktinya. Aisyah terdiam. Hatinya bergetar. Farhan berdiri memandang mereka. Ia tahu. Inilah puncaknya. Arman mengeluarkan kunci mobil. Pulanglah. Aku mohon. Katanya. Rumah masih milik kalian. Aisyah berdiri perlahan. Ia menatap Arman lama. Matanya tenang. Bukan marah. Bukan benci. Namun penuh luka. Mas, katanya pelan. Waktu itu, Aisyah mohon didengar. Tapi Mas memilih percaya orang lain. Arman menunduk. Iya. Waktu itu, Ibu menangis. Mas tidak peduli. Iya. Waktu itu, kami tidur di kardus. Mas tidak tahu. Iya. Suaranya hampir hilang.
Aisyah menarik napas. Maafkan Mas, tidak semudah itu. Arman terisak. Ia paham. Ia pantas menerima ini. Maryam memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berdoa. Ya Allah, beri kami petunjuk. Angin berhembus. Lampu jalan berkedip. Dan di bawah jembatan, takdir menahan nafas. Menunggu keputusan dua hati yang terluka. Malam itu terasa sangat panjang. Di bawah jembatan yang dingin dan penuh bau sampah, waktu seakan berhenti. Suara kendaraan tetap berlalu lalang. Namun bagi 4 orang yang berdiri di sana, dunia seolah menyempit menjadi lingkaran kecil penuh luka, penyesalan, dan kebimbangan. Arman masih berlutut. Kedua lututnya menempel di tanah kotor. Celana mahalnya ternodai lumpur. Namun ia tidak peduli. Yang ia pedulikan hanya satu, ampunan. Aisyah berdiri kaku. Tangannya terlipat di depan dada. Matanya sembab. Ia menatap Arman dengan campuran rasa iba, marah, rindu, dan kecewa. Maryam duduk kembali di atas kardus. Tubuhnya gemetar. Entah karena dingin, atau karena emosi yang bercampur. Farhan berdiri sedikit menjauh, memberi ruang. Namun matanya terus mengawasi. Ia tahu, satu kata yang salah bisa merusak segalanya. Hening. Tak ada yang berani bicara. Hanya terdengar isak Arman yang terputus-putus. Aku mohon, katanya lagi. Aku siap berubah. Aku siap kehilangan segalanya. Asal kalian kembali. Aisyah memejamkan mata. Kata-kata itu, dulu ia impikan. Dulu ia tunggu. Saat ia masih di rumah. Saat ia masih berharap Arman mendengarnya. Namun sekarang, terlambat. Ia teringat malam ketika ia mengetuk pintu. Ketika ia memohon, ketika Arman berpaling. Kenangan itu seperti luka yang baru saja dibuka. Mas, Aisyah akhirnya bersuara. Suaranya lembut, namun tegas. Mas masih ingat, waktu Aisyah bilang, lebih baik salah di mata Mas daripada salah di hadapan Allah. Arman mengangguk sambil menangis. Aisyah ingat, karena kalimat itu yang membuat Aisyah bertahan sampai sekarang. Ia menarik napas. Di sini, di tempat ini, Aisyah belajar banyak hal. Belajar sabar. Belajar ikhlas. Belajar percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Ia menatap sekeliling. Kardus, sampah, plastik, tiang beton. Di tempat yang Mas anggap hina, Aisyah justru menemukan kekuatan. Arman terdiam. Dadanya sesak. Aisyah melanjutkan. Sedangkan di rumah mewah itu, Aisyah kehilangan harga diri. Kata-kata itu menghantam. Arman menunduk lebih dalam. Maria mengusap air matanya. Aisyah benar, Man. Katanya pelan. Uang tidak membuatmu mulia. Sikapmu yang membuatmu jatuh. Arman terisak. Ibu, aku hilaf. Maria menatap anaknya lama. Dulu ibu bangga padamu. Karena kamu rendah hati. Sekarang ibu takut melihatmu. Arman menangis seperti anak kecil. Farhan menghela napas perlahan. Ia maju 1 langkah. Arman, katanya tenang. Arman menoleh. Kamu tahu siapa aku? Arman menggeleng. Farhan tersenyum tipis. Tidak penting. Yang penting, kamu tahu satu hal. Apa? Uangmu, jabatanmu, rumahmu,
tidak ada artinya jika hatimu kosong. Arman terdiam. Farhan melanjutkan. Aisyah dan ibumu bertahan bukan karena kamu, tapi karena iman mereka. Kata-kata itu menusuk. Arman sadar. Selama ini, ia merasa mereka bergantung padanya. Padahal, mereka justru lebih kuat tanpa dirinya. Aisyah memandang Farhan. Ia tersenyum kecil. Terima kasih. Dalam hatinya, Arman akhirnya berdiri perlahan. Kakinya gemetar. Ia menghapus wajahnya. Aku tahu, aku tidak bisa memaksa, katanya lirih. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan menebus. Ia mengeluarkan map dari tasnya. Ini semua dokumen, rumah, tabungan, aku serahkan atas nama Aisyah dan ibu. Aisyah terkejut. Mas, aku tidak butuh apa-apa lagi, lanjut Arman. Aku cuma ingin memperbaiki diri. Maria menggeleng. Man, ibu tidak mau hartamu. Ibu cuma mau kamu kembali jadi anak yang baik. Arman terdiam. Itu lebih berat dari menyerahkan uang. Aisyah melangkah mendekat. Ia berdiri di depan Arman, menatap matanya. Mas, Aisyah tidak benci. Tapi Aisyah juga tidak bisa pura-pura lupa. Aisyah masih trauma. Sampai sekarang, Aisyah masih sering terbangun karena mimpi buruk. Arman terpukul. Maaf. Aisyah mengangguk. Maaf diterima, tapi pulang belum tentu. Arman menahan napas. Hatinya runtuh. Ia mengangguk. Aku mengerti. Ia berbalik sedikit, menatap mobilnya yang terparkir tidak jauh. Mobil mewah, dulu simbol kebanggaannya, sekarang terasa kosong. Farhan memerhatikan itu. Ia tahu, saatnya tiba. Ia mengeluarkan ponsel, mengirim pesan singkat. Siapkan mobil, sekarang. Tak lama kemudian, dari kejauhan, lampu sebuah mobil mewah lain mendekat. Bukan mobil Arman, mobil hitam elegan, berhenti perlahan di dekat jembatan. Aisyah dan Maria menoleh. Mereka terkejut. Pintu terbuka. Seorang supir turun, membungkuk hormat ke arah Farhan. Tuan, semuanya siap. Arman membeku. Tuan. Aisyah menatap Farhan. Mbak. Farhan tersenyum pelan. Ia membuka jaket lusuhnya. Di baliknya, tampak kemeja mahal. Jam tangan mewah. Sepatu kulit. Ia berdiri tegap. Maaf, aku tidak jujur sejak awal. Aisyah terdiam. Maryam terperanjat. Aku Farhan Pratama. Lanjutnya. Pemilik Pratama Group. Nama itu Arman kenal. Perusahaan raksasa. Miliarder. Ia gemetar. Kamu? Farhan mengangguk. Aku menyamar. Untuk mencari makna. Dan aku menemukannya pada mereka. Ia menatap Aisyah dan Maryam. Aku ingin membantu. Bukan karena kasihan. Tapi karena hormat. Arman tertuduk lemas. Dunia terasa runtuh. Kemewahan yang ia banggakan, tak ada apa-apanya dibanding ketulusan dua wanita ini. Dan di bawah jembatan itu, segalanya berubah arah. Lampu mobil hitam itu masih menyala terang, memantulkan cahaya ke permukaan jalan yang basah. Suaranya halus, nyaris tidak terdengar, sangat berbeda dengan hiruk-pikuk kendaraan lain yang lalu lalang di atas jembatan. Kehadirannya terasa seperti dunia lain yang tiba-tiba menyusup ke ruang penuh luka dan kenangan pahit itu. Aisyah berdiri terpaku. Matanya menatap Farhan. Wajah pria yang selama ini ia anggap sebagai sesama gelandangan, teman seperjuangan di tengah keterpurukan, kini terlihat berbeda. Posturnya lebih tegap, tatapannya lebih dalam. Aura wibawanya muncul perlahan, seolah topeng kesederhanaan yang ia pakai selama ini mulai terlepas satu persatu. Pak Farhan, suara Aisyah bergetar. Maksudnya? Farhan menarik nafas panjang. Aisyah, Bu Maryam, katanya lembut. Aku tidak pernah berniat menipu. Aku hanya ingin mengenal kalian apa adanya. Tanpa harta, tanpa status. Maryam menatapnya lama. Kamu, orang kaya? Tanyanya lirih. Farhan mengangguk. Iya, Bu. Maryam terdiam. Ia menunduk. Air matanya jatuh. Pantas saja, dari dulu ibu merasa kamu berbeda. Farhan berlutut di hadapan Maryam. Seorang miliarder. Kini berlutut di atas tanah kotor. Bu, di hadapan ketulusan ibu dan Aisyah, harta saya tidak ada artinya. Aisyah menutup mulutnya. Hatinya campur aduk. Kaget, terharu,
tak percaya. "Kenapa Bapak mau hidup susah bersama kami?" tanyanya. Farhan tersenyum kecil. "Karena di dunia saya, semua orang bersikap palsu. Semua mendekat karena uang." Tapi kalian menerima saya saat saya tidak punya apa-apa. Ia menatap mata Aisyah. Itu yang membuat saya yakin. Kalian pantas mendapatkan lebih. Arman berdiri terpaku di belakang mereka. Wajahnya pucat. Ia merasa kecil, merasa tidak berharga. Pria yang selama ini ia remehkan justru memiliki segalanya dan lebih mulia hatinya. Farhan berdiri. Ia memberi isyarat pada sopir. Sopir membuka pintu belakang. Di dalamnya terlihat interior mewah, hangat, bersih, nyaman. "Bu, Aisyah," kata Farhan, "saya sudah siapkan tempat tinggal sementara. Apartemen dekat masjid. Tenang, aman." Aisyah menggeleng pelan. "Pak, kami tidak ingin merepotkan." Farhan tersenyum. "Ini bukan merepotkan. Ini hak kalian untuk hidup layak." Maria memegang tangan Aisyah. "Terimalah, Nak," bisiknya. "Mungkin ini jawaban doa kita." Aisyah terdiam. Ia teringat doanya. Ia teringat sujudnya. Ia teringat tangisnya. Mungkin inilah jalannya. Ia menatap Farhan. "Terima kasih, tapi kami ingin tetap mandiri." Farhan mengangguk. "Dan saya akan membantu kalian mandiri." Ia menyerahkan amplop. "Ini modal usaha kecil. Tidak perlu dikembalikan." Aisyah gemetar. Ia tidak langsung mengambil. Farhan meletakkannya di dekatnya. "Ambil saat kamu siap." Arman akhirnya melangkah maju. "Aisyah." Suaranya parau. Aisyah menoleh. Arman berdiri di sana, dengan mata penuh penyesalan. "Terima kasih, sudah menjaga ibuku, meski aku gagal." Aisyah terdiam. "Mas, yang menjaga ibu adalah Allah." Arman menunduk. "Aku tahu aku belum pantas, tapi izinkan aku memperbaiki diri." Farhan memandang Arman tajam. "Kalau kamu sungguh-sungguh, buktikan dengan perbuatan, bukan air mata." Arman mengangguk. "Aku akan mulai dari nol." Malam semakin larut. Angin berhembus. Aisyah memandang tempat mereka tidur selama ini. Kardus, plastik, tiang beton. Tempat penuh tangis dan doa. Tempat yang menempah jiwanya. Ia mengusapnya perlahan. "Terima kasih. Sudah menguatkan kami." Mereka masuk ke mobil. Maryam duduk di tengah. Aisyah di sampingnya. Farhan di depan. Arman berdiri sendiri di pinggir jaan. Mobil perlahan melaju. Lampunya menjauh. Aisyah menoleh lewat kaca belakang. Ia melihat Arman mengecil di kejauhan. Sendirian, di bawah jembatan. Tempat yang dulu ia anggap hina, kini menjadi saksi kehancurannya. Di dalam mobil, Maryam menggenggam tangan Aisyah. "Jangan sombong nanti, Yana." Aisyah tersenyum sambil menangis. "Tidak, Bu." Mobil berhenti di sebuah apartemen sederhana tapi bersih. Mereka masuk. Ada kasur empuk, air hangat, dapur kecil, sajadah baru. Aisyah tersungkur, menangis, sujud. "Ya Allah, Engkau Maha Baik." Farhan berdiri di ambang pintu. Ia tersenyum. Dalam hatinya, ia berkata, "Inilah kekayaan sejati." Dan di kejauhan, Arman berjalan pulang dengan langkah gontai. Tanpa sopir, tanpa pengawal, tanpa kebanggaan. Hanya membawa satu hal, penyesalan dan tekad untuk berubah.